Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 12:44, tepatnya hari Kamis 6 November 2025 ataupun Tuesday 6 November 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas maupun beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa lihat ataupun kita bisa mulai, dan ini kita bisa monitoring melihat ini ada sebuah gambar yang menunjukkan itu berbagai macam ataupun panel instrumen juga harganya itu bolak-balik ya. Dan semua para traders mungkin diambang kebingungan masalah suku bunga juga, maupun kesulitan untuk melihat arah pergerakan ini karena disebabkan oleh banyaknya data yang ditutup ya, hampir semuanya ya. Baik, dan kita akan bisa dimulai yaitu dengan harga emas yang ada di urutan yang pertama, di mana harga emas hari ini tertingginya pada angka 3990.98, dan itu barusan saja terjadi sekitar pukul 12:30 ya. Sedangkan low-nya pada angka 3964.6, dan itu terjadi pada pukul 8:08, dan sekarang ada di harga atau di sekitaran 3988. Dan seperti biasanya saya mengacu pada pedoman, yaitu dengan pedoman dengan harga silver, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana hari ini menunjukkan tertingginya pada angka 48.334, sedangkan low-nya pada angka atau terendahnya pada angka 47.731, dan sekarang ada di sekitaran 48.28, sedangkan harga emas pada angka 3988. Baik, dan kita bisa mulai, bisa dilihat ini di mana ini adalah purchasing saya yang kemarin ya, dimana ini adalah posisi saya yang terakhir pada pukul 11.45, dimana saya masih ada posisi sell 2 ya. Lalu yang kemudian setelah itu yang sell saya likuidasi 3970 ya. Saya melakukan pembelian satu, mengakibatkan locking. Lalu saya membelinya kembali menjadi ada posisinya 2 buy dan 1 sell. Dan ini adalah perkiraan saya pada range yang besar untuk edisi 5 November 2025, di mana saya menghitungnya dengan angka 3980 sampai dengan 90 itu dapat ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu pada angka 3905 sampai 15 itu jelas tidak ada dan jauh ya, karena disebabkan kemarin low-nya hanya pantulannya pada angka 3964.2 ya. Lalu ini perhitungan saya untuk edisi yang normal ya, atau range yang normal untuk edisi 5 November 2025, yaitu saya menghitungnya pada angka tingginya mencapai 3978 sampai dengan 3985. Itu tercapai disebabkan tingginya kemarin 3990.5 ya, jadi tercapai. Sedangkan low-nya pada angka atau terendahnya 3920 sampai dengan 30 itu tidak tercapai ya, namun low-nya hanya mencapai pada angka 3964 ya, 0.2 ya untuk harga beli.
Lalu jelas ini adalah purchasing saya di mana ada buy-nya 2, sell 1, di mana saya melikuidasi buy-nya semua ya. Karena itu menjalar ke atas, menuju ke atas. Lalu saya hanya menyisakan ini, lalu dia punya buy-nya saya cut, saya melakukan sell lagi. Akibatnya posisi saya seperti ini. Itu pada jam 19.03 ya. Kemudian saya menambahkan sell lagi ya, yaitu pada pukul 21.30 ya. Dan di sini saya terjebak ya. Akhirnya pada malam hari pada pukul 23.31 ya, saya membuang semua, saya punya sell ya. Saya selesaikan semua. Ya, masih belum, saya selesaikan semua. Sisa buy semua ya. Lalu yang sell punya saya selesaikan lagi, tinggal open buy seperti begini ya. Dan ini adalah indikator untuk nanti malam ya, itu edisi 6 November, di mana Challenger Joss Cup ya, itu pada pukul 19.30, dan ini saya rasa penting ya. Lalu jobless claim juga ya, tapi juga meragukan apakah akan diedarkan atau tidak ya. Kemudian, dan ini yang terpenting yaitu pada malam hari, yaitu pada pukul 23, yaitu Fed Vice Chair ya, for Supervision Barr akan bertestimoni dan didampingi oleh FOMC member of Williams ya. Mereka juga akan berdua akan mengadakan testimoni, dan saya rasa itu yang terpenting untuk menentukan arah selanjutnya ya. Lalu posisi saya sudah ketahuan tadi ada buy-nya 2. Saya berbalik sell yaitu pada pukul 8 ya, laut 10. Dan saya rasa ini terlalu cepat ya. Dan ini yang di luar perkiraan saya, malah berbalik, harganya naik semua ya. Dan ini akan saya simpan, dan bagaimana lihat saya menyelesaikan ini semua ya untuk esok hari. Dan selanjutnya indikasinya harga masih naik ya, dia akibatkan oleh melemahnya US dollar ya, melemahnya US dollar, lalu didampingi juga kantor pemerintahan yang tutup ya. Dan berita ini baru beredar, dan saya rasa ini ada berbau politik ya, dimana ini disebutkan satu, US dollar itu melemah dan masih di bawah 4 bulanan punya tinggi. Yang kedua yaitu Kongres ya, itu agak bagaimana ya, itu susah menyelesaikan masalah pemerintahan ini, ditutup ya, masih ditutup ya. Dan di Mahkamah Agung di sana itu agak banyak yang nggak bisa diputuskan, masalah tarif yang dibebankan ataupun yang diedarkan oleh presidennya. Dan kita akan lihat ini ulasan penjelasannya dari ini ya, yaitu harga emas ya merangkak naik pada hari Kamis ya, karena US dollar yang melemah ya, maksudnya melemah di 4 bulanan punya tinggi ya, dan tidak ada kepastian dari perekonomian di Amerika, dan banyaknya gedung pemerintahan yang tutup ya. Dan lalu ini juga saya rasa tidak ada yang penting. Dan juga dolar indeks turun 0,2% ya, diakibatkan oleh US dollar yang menguat, mengakibatkan harga emas yang bertambah tinggi.
Lalu kemudian kemarin ada diedarkan yaitu private employer ya, itu ada penambahan 42.000 ya di bulan Oktober ya. Padahal dari perkiraan itu hanya 28.000 ya kenaikan yang diedarkan oleh kemarin oleh ADP report ya, mengakibatkan ini pada data pekerja ini adanya kenaikan, jumlah kenaikan yang signifikan. Jelas itu bahwa Fed tidak akan lagi mengurangi suku bunga kalau mengacu pada data ini ya. Tetapi data yang kejelasannya itu masih belum ya, disebabkan oleh gedung pemerintahan yang tutup dan ini barusan diulas ya. Dan kemudian harga emas juga ya ada agak berlawanan dengan kuatnya data itu employment ya. Dan kita juga ada kehilangan banyak data-data diakibatkan oleh gedung pemerintahan yang tutup ya. Dan ini juga ada mengatakan juga pemotongan suku bunga di Amerika pada minggu kemarin, tetapi Jerome Powell yang mengatakan bahwa ini mungkin yang terakhir kali di tahun 2025 dan saya rasa itu kemungkinan juga ada. Dan itu pasar ataupun market itu masih melihat hanya tinggal 63% kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunga. Padahal waktu kemarin itu pada memperkirakan itu bisa sampai 90%, jadi hampir diyakini akan pemotongan suku bunga di bulan Desember ini. Kemudian juga akibatnya tarif ini dan di Mahkamah Agung di sana itu nggak bisa memutuskan bagaimana jalan yang terbaik, mengakibatkan itu barang-barang ataupun kebutuhan yang lainnya meningkat ya. Dan sisanya saya rasa tidak ada, masih sama. Dan yang terakhir ini adalah signal di mana indikasinya naik semua ya. Semuanya mengacu pada kenaikan semua ya. Dan saya pribadi melihat ini mungkin akan melihat itu angka 4.000-nya bagaimana cara mereka memecahkannya ataupun melewatinya. Dan ini jelas resistennya 4.000, 4.015, lalu 4028, sedangkan supportnya 3957, 3943, lalu 3929. Dan indikasi ataupun indikator itu melihat signal ini semuanya naik semua, baik dari harian maupun short term ya, maupun medium term ya. Tetapi yang perlu dilihat sepertinya ini ada juga mengatakan atau di signal ini mengulas bahwa RSI-nya 50, jadi 50 bisa naik, 50 bisa turun ya. Jadi masih pelin-pelan atau tidak jelas ya. Dan yang terakhir ini mungkin dari secara pribadi saya, dan saya rasa ini masih melihat ya, mengacu pada angka ini ya yang di garisnya. Dan kemudian seperti biasa kita akan mengambil fotonya sebanyak 2 kali untuk kita selanjutnya bahas, untuk kita bahas esok hari ya. Dan ini tidak ada perubahan. Dan seperti biasa yang pertama-tama saya akan memulai dengan range yang besar dulu ya untuk area big, untuk edisi 06 November 2025, di mana tingginya saya berhitung pada angka 4020 sampai dengan 30, sedangkan low-nya pada angka 3920 sampai dengan 30. Dan perlu diingat kenapa ini bisa range besar, dan kita harus memastikannya dulu bagaimana ini melewati angka 4K ini ataupun 4.000 ini. Selanjutnya kita akan melihat lagi yang range yang kecil ataupun yang normal ya. Untuk range yang normal untuk edisi 06 November ya 2025,
di mana tingginya saya berhitung pada angka 3990 sampai 95, dan low-nya pada angka 3940 sampai dengan 50 ya. Dan jelas ini tidak ada tembus di angka 4000, dan bukannya tidak mungkin, mungkin saja, tetapi saya mengacu bagaimana mereka melewati sebagai kuncinya atau key-nya, yaitu pada angka 4000 ya. Itu semua yang bisa saya jelaskan kepada para traders. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Jumat tanggal 7 November 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.